Akhirnya ketahuan apa kunci performa dari New PCX 160 ini. Selain dari kubikasi, mesin dalamnya benar-benar baru, frame, elektronik, dan semuanya baru. Kita akan bahasin kemana-mana, kita bongkar habis seperti apa New PCX yang kemungkinan juga akan dirilis di Indonesia sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Cak dengan YouTube Iwan Banaran, Kang Bro, dan tenan pokoknya ini beberapa hari ini WB luar biasa banget, baik di blog iwanbanaran.com ataupun di YouTube. Semuanya membahas mengenai PCX 160 yang notabene memiliki kubikasi 156. Jadi banyak banget yang nanya ke IWB, Cak IWB, kenapa sih kok dengan kubikasi yang hanya beda 1 cc dibandingkan dengan NMAX, dan juga motor ini memiliki konfigurasi untuk bore stroke-nya itu lebih ke overbore, tapi kenapa torsinya bisa kencang? Kenapa torsinya bisa gede? Sampai tahu kan bahwa dengan generasi terbaru ini mengusung mesin baru ESP Plus, itu ternyata dari PCX ini memiliki power 15,8 PS dengan torsi 15 Nm. Ini di atas rata-rata, Cak. Karena kalau sampean perhatikan dari komposisi bore stroke-nya, memang mesin terbaru ini lebih ke overbore. Bandingkan dengan beberapa produk sebelumnya seperti PCX yang sebelumnya, balance antara bore stroke-nya, begitu juga dengan NMAX. Bore stroke-nya mirip-mirip, sementara yang sekarang ini, yang PCX ini, bore-nya bisa kita bilang overbore. Dibandingkan dengan stroke-nya, ini lebih ke overbore. Jadi disinyalir motor ini memiliki top speed cukup baik. Biasanya motor yang memiliki bore tinggi itu kan mengorbankan akselerasi atau torsi. Rata-rata demikian, dan ternyata pada PCX ini tidak. Kita kalau melihat dari spesifikasi yang dirilis oleh Honda ini cukup mencengangkan karena torsinya ya tadi 15 Nm. Nah, khusus pada video ini IWB mencoba membedah, mengupas apa sih rahasia daripada PCX terbaru ini, kenapa kok isok bauan terjak. Spesifikasi di atas kertas jelas motor ini memang menggiurkan banget, Cak. Teknologi baru, frame baru, dan elektronik baru atau kelistrikan baru, bahkan dari beberapa komposisi bannya pun baru. Kita akan mengupas pelan-pelan karena IWB mengambil data ini dari Jepang. Setidaknya kita akan mendapatkan gambaran apa aja yang dirubah oleh Honda, dan bisa kita katakan, IWB katakan bahwa ini ada benar-benar all new, ya, all new engine, new frame, new design, semuanya. Kalau desain mungkin sampai sudah tahu kan, dari desainnya sendiri sudah lebih slim, ya. Jadi desainnya itu lebih slim, dan kemudian juga bagian samping, depan, belakang itu juga berubah. Untuk stop lampnya ataupun headlampnya itu bisa kita katakan lebih mungil, jadi nggak terlalu jebeber boso nih, Cak. Boso Joni jebeber, kalau ini enggak, ini lebih mungil dan lebih enak dipandang. Oleh karena itu, IWB cukup penasaran kalau melihat asin seperti apa. Kita akan mengupas pelan-pelan. Yang pertama adalah engine. Nah, untuk mesin, Cak, mesin bisa kita katakan bahwa mesin ini memang benar-benar baru. Mesinnya ini bisa kita katakan sebagai generasi terupdate dari Matic Honda 150 cc, merupakan all new engine yang disebut sebagai pengembangan selama bertahun-tahun dengan fokus pada power, efisiensi, low friction, teknologi, hingga emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Mesin terbaru ini disebut sebagai ESP Plus seperti yang sudah IB sebutkan kesampaian tadi, dengan kubikasi yang lebih besar dari sebelumnya, yakni 149 cc menjadi 156 cc. Seperti IWB sudah sebutkan sampean, bore stroke-nya itu 60 mm dikalikan 55,5 mm. Mesin ini mampu memuntahkan tenaga hingga 15,8 PS di putaran 8.500 rpm dengan torsi 15 Nm pada putaran 6.500 rpm. Tidak hanya itu, Cak, mesin baru memiliki kompresi yang lebih padat dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 10,2 dibanding 1, sementara yang sekarang itu sudah 12,1. Artinya ini sedikit
di atas NMAX yang sekarang pun sebenarnya NMAX juga sudah melejit 11,6, jadi hanya beda 0,4 dibanding 1. Kompresi segini harusnya sampai setidaknya minimal tuh Petamax, minimal ya. Untuk mengakomodasi kompresi yang semakin mumpuni, sampean harus tahu ternyata Honda menyuntikkan teknologi oil jet piston. Wah, iki sampean pasti baru denger kan? Bener, Cak. Jadi ini teknologi oil jet piston seperti hanya motor trail Honda CRF 450R. Nah, sampean baru dengar kan? Ini teknologi baru pada Matic Honda. Desain ini memungkinkan oli disemprotkan atau disuntikkan di sisi belakang dari para piston sehingga mengoptimalkan pembakaran, memberikan efisiensi sekaligus performa secara keseluruhan. Menarik banget. Sampean bisa lihat gambaran di sini bagaimana konstruksinya. Itu belum termasuk material serta desain baru crankshaft, ya. Jadi crankshaftnya itu beda dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut Honda, material yang digunakan pada crankshaft untuk PCX 160 terbaru ini diklaim lebih kuat, namun ringan, termasuk konstruksi bantalan roll bearingnya yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap muntahan tenaga dan torsi serta mengurangi vibrasi engine. Jadi nggak heran ya, powernya juga cukup nampol banget ya untuk ukuran cc 156 cc ya. Itu belum termasuk intake dan throttle body, Cak. Itu hanya bagian area dapur pacu. Makanya kalau sampean perhatikan dan lihat, dapur pacu dengan overbore-nya ternyata mampu memutahkan tenaga dengan torsi yang sangat baik. Jadi memang semuanya dihitung oleh insinyur Honda, Cak. Untuk mengimbangi membengkaknya kapasitas mesin ini serta kompres yang lebih tinggi, Honda juga melakukan revisi pada jalur intake, Cak. Sentuhan pada filter udara juga diperlukan. Jadi ukurannya sekarang lebih besar. Perkawinan kedua komponen dibantu oleh ukuran throttle body yang kini juga diperbesar dari sebelumnya, berdiameter 26 sekarang menjadi 28 mm. Wow, pantes ya toh. Jadi 26 sekarang throttle body-nya 28 mm. Ternyata dari klaim pabrikan justru lebih irit. Surprise-nya di situ. Engine yang terbaru ini bisa menempuh 55,8 kalau nggak salah, 55,5 km per liter. Ini klaim dari Honda. Bagaimana dengan sisi lainnya? Sisi lainnya pun dirubah, Cak. Jadi kalau sampean perhatikan, ergonomi riding dan kenyamanan memang tetap dipertahankan. Itu pasti, karena clans daripada PCX ini adalah kenyamanan. Dari dulu, Honda menyebutnya sebagai Maxi Salon. Jadi ya, kalau sudah salon tuh biasanya kan nyaman, Cak. Ya kayak Crown, ya Crown Salon, ya Toyota Crown. Terus untuk ground clearance-nya itu dipertahankan di 135 mm. Jadi selama ini memang ketika BMW menggunakan PCX itu anti gasruk, Cak. Jarang banget gasruk ya. Dan yang ini yang paling sama suka pasti, sama pasti suka ini. Jadi pada generasi terbaru Honda ternyata melakukan revisi di bagian joknya. Kontur busa pengendara diperbaharui guna memberikan rasa comfort maksimal. Selain itu, ruang dek kaki juga diperluas, Cak. Nah, ini maksud IWB. Untuk pengendara atau bikers di depan atau misalnya rider di depan, footstep decknya itu oleh Honda kini direvisi, jadi diperlebar. Jadi Honda memberikan ukuran yang lebih luas dengan memajukan sekitar 30 mm. Jadi sampean bisa lihat di gambar ini. Jadi yang kemarin sampean mungkin merasa kurang selonjoran pada New PCX 160 ini, sampean pasti akan merasakan lega ya, beda dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya. Semuanya bikin ngiri nih ya, IWB udah punya jadi keracunan sendiri loh kayak gini nih. Selain daripada beberapa poin tadi, IWB juga melihat mereka juga merevisi bagian lampunya pun revisinya tidak kacangan, Cak. Menurut Honda, konsep daripada desain ini satu kesatuan. Honda melakukan sentuhan di bagian lampu yang kini diklaim lebih modern dan memang kita ngelihatnya lebih keren dan modern serta agresif dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Honda menyebutnya sebagai LED headlight PCX-ness, gila bosnya PCX-ness, serta further evolution light, jadi evolusi yang lebih jauh lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi selain gitu, makanya kalau saya perhatikan ini untuk lampu-lampunya belakangnya mirip banget dengan Forza, jadi lebih slim dan juga lebih modern, lebih berkelas. Ibu ngeliatnya lebih bikin ngiri yang pasti. Ibu punya PCX membuat sendiri nih. Dan headlampnya juga direvisi, Cak. Headlampnya tuh lebih banyak kontur-konturnya dan ini yang membuat karakter daripada PCX ini makin kuat. Itu bosonya tuh dari Honda demikian. Ternyata setelah IWB uprek-uprek ya kan, frame-nya tuh berubah total. Nah, ini yang menarik. Ketika IWB komparasikan dengan generasi sebelumnya, sepertinya Honda paham betul bahwa core kestabilan sebuah motor selain suspensi adalah frame. Kondisi tersebut membuat Honda merevisi frame New PCX 160 nih ya, sampean baru tahu kan. Jadi, Cak, frame-nya yang paling baru ini diperbaharui dan dibuat lebih kompak pada struktur pipa tubularnya. Sekilas mungkin terlihat lebih sederhana, namun jika sampean perhatikan ukuran pipa di bagian subframe serta center body itu justru lebih gemuk. Jadi fokus Honda adalah achieve maximum rigidity, kemudian balance dan juga lightweight. Artinya apa?
rigid, ringan, dan juga seimbang. Jadi frame ini lebih kuat, namun ringan. Terbukti pada generasi terbaru ini, kalau sampean lihat pada spesifikasi, frame PCX 160 ternyata lebih ringan 760 gram dibandingkan dengan PCX sebelumnya. PCX yang terbaru ini dipastikan lebih lincah, agile, dan juga lebih ringan rasanya. Jadi kalau sampai nyelip-nyelip tuh pasti lebih pede. Tidak hanya itu, Cak. Menjadi skutik yang nyaman tentu dibutuhkan kompartemen bagasi ataupun fasilitas yang fleksibel. Oleh karena itu, Honda memberikan tangki BBM yang sangat besar di kelasnya, yakni 8,1 liter. Jadi sekali sampean ngisi bensin, wes bisa sampai mungkin sekali full tank di sini bisa sampai ke ujung Semarang sana kali ya sekali isi. Lah piye 8,1 liter, sementara jarak tempuhnya bisa 55,5 km per liter. Jadi irit pol. Tidak hanya itu, Cak. Bagaimana dengan bagasinya? Nah, ini yang menarik. Bagasinya dari sebelumnya 28 liter, sekarang ternyata juga sudah membengkak menjadi 30 liter. Artinya sekarang makin lega dan makin leluasa kalau sampai menyimpan sesuatu, dan jelasnya ini sudah helm in. Satu poin yang cukup surprise adalah desain daripada tutup atau cover daripada bensin, Cak. Jadi untuk kenyamanan pada saat mengisi bensin, ternyata Honda juga memperhatikan perihal ini. Honda juga memberikan fuel cap holder. Ini yang menarik. Jadi fuel cap holder pada casing plastik. Artinya ketika sampai mengisi bensin, sampai bisa menempatkan tutup bensin di plastik cover. Mantap, detail juga nih. Jadi desainnya nih. Itu belum termasuk kehadiran dari rak box-nya yang di depan itu berukuran 1,7 liter dan di dalamnya terdapat fitur USB charging Type-C. Ini menarik. Yang mengejutkan tentu adalah komposisi velg yang kini memiliki ukuran berbeda antara depan dan belakang. Seperti yang sampean tahu, pada Honda New PCX 160 generasi terbaru ini Honda memberikan velg ukuran 14 inci depan dan 13 inci belakang. Pertanyaannya, lo kok nyapo digawe ngono kuwi? Nah, tenang, Cak. Jadi gini, keputusan Honda ini sepertinya untuk memaksimalkan reaksi power, karena dengan ring lebih kecil tentu akselerasi bakal lebih terasa dibandingkan dengan ring besar. Namun Honda juga tidak mau mengorbankan kenyamanan ayunan ban depan, sehingga ukuran tetap dipertahankan dengan diameter 14 inci untuk ban depannya. Secara teknis, ring besar memang akan memberikan peredaman lebih baik ketika melewati jalan rusak dibandingkan dengan ring pelek kecil. Jadi gotong royong antara ban, pelek, suspensi, serta karet peredam mounting stang pasti akan memberikan feel comfort maksimal. Karet peredam stang, sampean harus tahu, ternyata pada generasi terbaru ini Honda juga menjejali karet peredam yang lebih besar. Jadi kalau di situ sampean kalau bongkar itu di bagian stangnya itu ada racernya, di bawah itu ada mountingnya. Ini berguna untuk meredam vibrasi. Terus mantapnya pada generasi terbaru ini ban juga lebih gambot, Cak. Di mana ukuran yang depan mencapai 110/70 14 inci dengan lebar pelek 2,7 inci. Sementara belakang 130/70 dengan ring 13 inci dan lebar peleknya adalah 3,5 inci. Saman bisa membayangkan lah kalau saman ingin upgrade ban. Bandingkan dengan PCX sebelumnya, Cak, yang hanya memiliki ukuran ban 100/80 dan 120/70 untuk ban belakang. Honda juga melakukan revisi pada konstruksi silencer dalam. Jadi knalpotnya, Cak. Fokus utama insinyur Honda adalah mengurangi loss power. Kemudian mengoptimalkan katalisator agar emisi gas buang lebih ramah lingkungan. Untuk konstruksi terbaru ini diklaim sudah lebih sempurna dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Setelah perombakan frame, kemudian engine, Honda juga fokus pada kenyamanan suspensi. Oleh karena itu, Cak, suspensi belakang kini memiliki stroke yang lebih panjang sekitar 10 mm. Sebelumnya kan 85 mm, Cak, yang sekarang 95 mm. Keputusan ini diklaim mampu menyerap guncangan lebih baik. Jadi tidak hanya itu, Honda juga merombak desain suspensi lewat hadirnya cover plastik resin untuk melindungi inner tube. Jadi nggak telanjang sekarang, Cak. Termasuk ukuran spring suspensi yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Speedometer ini juga menjadi perhatian IWB. Bedanya kita memang bisa melihat kemewahan ini lebih kental karena adanya bezel 3D ya. Jadi bezel 3D warna silver yang bisa lihat di sini. Dalam display kita juga menemukan beberapa informasi yang cukup lengkap, mulai dari oil change indikator, baterai voltase indikator, HSTC on off ya. Jadi ini bisa di onin atau di offin. Ini menurut informasi demikian. Ini atraksi kontrol ya, yang Wibi sudah jelaskan sampai semuanya. Kemudian jam digital, odometer, speed, ABS indikator, ISS, dan beberapa indikator lain. Yang paling menarik tentu hadirnya lampu illumination hijau untuk menunjukkan aktif tidaknya lampu sen. Dengan engine baru, frame baru, tentu engine mounting juga harus berubah. Inilah kenapa kalau Anda perhatikan menggunakan frame berbeda, mesin berbeda, tentu saja posisi dari engine mounting juga berubah. Pada generasi ini Honda mengatakan bahwa konstruksi engine mounting yang terbaru mampu mengurangi stres pada suspensi sehingga motor tetap stabil digunakan untuk high ataupun low speed. Itulah beberapa perombakan yang dilakukan oleh Honda pada generasi terbaru.
Jadi artinya Cak, benar-benar berubah total. Tentu saja ini adalah generasi yang kita tunggu akan hadir di tanah air. Banyak sekali yang bertanya ke IWB mengenai kapan sebenarnya motor ini akan dirilis di Indonesia dan apakah generasi ini juga akan mirip dengan yang di Jepang. Soal itu Cak, seharusnya memang tidak akan banyak berubah dibandingkan dengan versi Jepang. Karena kita tahu bahwa Jepang adalah semacam benchmark atau acuan. Juga banyak yang meragukan bagaimana soal harga Cak Iwan. Kenapa di Jepang bisa mahal banget 55 juta, di sini bakal berapa, men? Cak Iwan. Cak, tenang Cak. Jadi gini, kenapa di Jepang itu mahal? Yang pertama saya harus tahu bahwa status untuk motor yang di Jepang atau BCX60 di Jepang itu memang impor Cak. Jadi dia impor secara CBU dari Vietnam. Itu buatan Vietnam Cak, bukan buatan Jepang sendiri. Nah, kalau di Indonesia nanti pasti beda, karena insya Allah kalau tidak salah, mayoritas komponennya semuanya akan digarap oleh anak bangsa. Jadi semuanya hasil karya anak bangsa. Jangan khawatir, artinya secara localized, komponen itu akan memberikan efek yang cukup signifikan daripada harga. Jadi pastinya harga bisa ditekan. Komponen yang masih impor tapi nggak banyak, itu segelintir banget, kurang dari 10%. Dengan kondisi tersebut, IWB cukup pede bahwa Honda nanti pasti Astra Honda Motor akan memasang motor ini di harga yang ya tetap kompetitif di bawah 40 juta. Saman pasti juga bertanya mengenai kapan diluncurkan. IWB sudah share ke Saman semuanya tentang estimasi IWB, estimasi atau perkiraan IWB di mana kemungkinan besar PCX terbaru yang menggunakan kode project K1Z ini akan dirilis tidak lama lagi. Bosonya tuh nggak suwe mana ya. Jadi kalau di perkiraan pribadi mungkin paling lama ya bulan Februari, idealnya bulan Januari sudah rilis. Dan kalau nggak salah menerawang Cak, boso terawan lagi nih. Itu bisa jadi memang setelah CBR K45R. Jadi gitu ya. Mungkin itu tadi Cak, membongkar mengenai beberapa perombakan daripada PCX di luar pada desain. Karena desain diserahkan ke sampean semuanya untuk lihat langsung dari gambar dan video. Menurut Kang Mas, matur nuwun sudah menonton video beneran. Sekali lagi kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean slide membantu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.